itu yang tiba-tiba Ustaz, banyak juga saudara-saudara kita yang keganggu nih mahnya atau penyakit-penyakit lain yang sehingga dia wah nggak kuat nih puasa. Nah, jadi Ustadz sebenarnya untuk menghadapi bulan puasa itu agar tujuannya tadi itu la'allakum tattaqun, apa sih persiapannya nih agar lulus 1 bulan penuh ini Ustadz? Iya, sebenarnya kalau memang kayak mahnya kumat dan sebagainya itu kan diawali dari perilaku sehari-hari yang sering dikerjakan ya. Jadi yang kalau saya itu sering ngamati orang yang bertemu dengan saya itu itu selalu bilang GERD, asam lambung, mah, akut dan sebagainya. Itu menurut saya itu perut itu sudah disetting sama Allah Ta'ala itu bagus sebenarnya, tapi kenapa ada ini? Nggak taunya yang saya amati dari orang yang kena GERD atau asam lambung atau yang mah akut itu adalah orang-orang yang emosional. Emosional di situ. Emosional dengan siapa? Bisa emosional dengan orang tua. Ini yang GERD anak-anak muda nih di bawah 40 nih, 40 tahun. Yang GERD anak muda ini biasanya itu sering jengkel sama orang tuanya. Dan terus itu dilatih jengkel itu dilatih sehingga kalau dia itu puasa nggak akan kuat. Nah, maksudnya jengkel dilatih kenapa tuh Ustaz? Dia itu seneng jengkel maksudnya gitu, jadi dilatih jengkelnya dilatih sehingga ya jengkel dipelihara seperti itu. Hari-harinya jengkel maksudnya. Nah itu dia akan kena GERD, dia naik dan sebagainya sampai gini, sampai pusing, sampai lemes dan sebagainya. Kalau menurut saya itu enggak. Kenapa itu asam lambung naik? Kenapa asam lambung itu naik? Asam lambung naik itu ada yang mendorong asamnya? Enggak, kan gitu kalau saya. Saya orangnya rasional lah. Rasional lah. Masa ada sesuatu yang dorong asam lambung itu naik ke tenggorokan? Enggak mungkin, karena enggak ada benda di situ. Kalau penuh enggak ada merasa penuh. Wong kita makan penuh aja enggak pernah naik. Harus berpikir logik istilahnya. Jadi sebenarnya itu bukan asam lambung, tetapi makhluk yang naik sampai ke arah tenggorokan. Nah, makhluk yang naik sampai ke arah tenggorokan ini biasanya orang yang sakit itu biasanya emosinya tinggi, maunya marah. Jadi dari sini lambung itu naik. Kalau berhubungan dengan lambung, insya Allah itu berhubungan dengan kalau umpamanya yang sakit asam lambung HJC nih, GERD HJC. HJC itu kalau diberi masukan langsung nyamber aja maunya. Nyamber nolak lah. Nah, orang yang GERD atau asam lambung, insya Allah masalahnya cuma itu. Insya Allah. Karena sebagian besar yang saya amati ya begitu, setelah dia itu mau belajar untuk tidak emosi lagi dengan ayahnya, ibunya, atau kalau memang yang GERD itu udah sepuh tua, mamanya atau umur tua, ya dengan pasangannya jangan hilang kok penyakit, hilang aja selamanya. Insya Allah kalau dia bisa jaga perilakunya selamanya. Harusnya kan ini Ustaz ya, apa ya? Ini kan puasa kan harus menahan emosi, marah dan sebagainya. Artinya sama kayak iblis yang dibelenggu nih. Artinya harusnya justru ini alam meredam beberapa penyakit ini karena dilarang marah. Iya, gitu. Iya, bener. Tapi kan ada hal-hal tertentu kalau memang pada saat puasa nggak kuat. Ini sudah bukan hanya cuma di tubuhnya, nggak cuma jin, nggak cuma ifrit, nggak cuma dajjal. Insya Allah ada setan itu pasti. Setan yang memang bergelayut terus menerus. Nah, memang kayak umpamanya Haji Hasan tadi cerita, kalau mau dipuasa ini kan setan dan iblis ini kan dibelenggu nih. Dibelenggu itu kan sebenarnya adalah kalau memang orang-orang Islam itu berpuasa semua dan niatnya lillahi ta'ala, iblis dan setan itu sulit untuk mengganggu sebenarnya. Jadi dibelenggu itu maksudnya insya Allah seperti itu, akan agak sulit mengganggu. Bisa sih, makanya masih ada pencuri, masih ada ini, masih ada yang di hotel kan gitu nih, ada sih, tapi ya tapi hanya beberapa orang yang biasanya dulu jadi takut kan gitu ya. Nah, iblis dan setan dibelenggu itu maksudnya sulit untuk mengganggu. Jadi kalau istilahnya pintu surga itu
buka itu sebenarnya adalah rahmat-rahmat Allah itu nanti akan banyak diberikan. Nah cuma kalau saya mengajak nih, kalau bisa yo jangan di bulan Ramadan kan gitu ya. Semua nafsu-nafsu itu diarahkan ke hal-hal yang baik. Jadilah pemaaf, berkata yang lemah lembut, doakan kesalahan orang lain, jangan bersikap keras, jangan punya hati kasar, jangan suuzon, jangan cari-cari kesalahan orang lain, jangan menyalahkan saudaranya sendiri. Muslim ketemu Muslim karena dia nggak suka, dia salahkan saudaranya. Tidak boleh mencari-cari kesalahan. Itu sama seperti makan bangkai saudaranya sendiri. Intinya adalah belajar setiap harinya seperti itu. Apalagi khusus bagi anak-anak muda. Anak muda itu kan emosinya tinggi. Coba diredam dengan cara-cara Islami itu akan lebih baik. Dan kalau dia benar-benar bisa meredam sejak mudanya, rizki-rizkinya akan ditata oleh Allah Ta'ala. Semakin dia itu memahami Allah Ta'ala sejak muda, rizki-rizkinya akan ditata oleh Allah Ta'ala. Kan lebih enak malahan. Insya Allah seperti itu. Jadi kalau memang sakit, cara mengendalikannya gimana? Ya belajar sejak awal. Kemudian apa? Allah itu kan selalu mengajarkan taubat, selalu mengajarkan mau minta ampun. Itu kan jelas ya, wasyari'u ila maghfiratin min rabbikum, jelas sekali. Bersegeralah kamu ke dalam ampunan Allah. Gunakan ayat-ayat ini kita pergunakan setiap saatnya. Setiap saat itu gimana? Enggak cuma sholat aja, enggak. Sholat baru mohon ampun, itu pun hanya 3 kali paling atau berapa.